Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tatkala ada kemungkaran, kezaliman di depan mata kita harus bisa merubahnya, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi dzalika at'aful iman. Jadi sesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Kalau kalian jadi seorang gubernur, jadi orang presiden, jadi seorang gubernur, jadi seorang wali kota, jadi seorang bupati, jadi seorang camat, jadi seorang lurah, jadi seorang Pak RW, jadi Pak RT, jadi kami tua, rubahlah kemungkaran, kezaliman itu dengan kekuasaannya. Salli alaihi wasallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumalu sama'uhu ta'am qawli wa fili wa niyati bihi astafi min kulli dari wa nuru dalilul liqalbi jali ya Rabbi mati'ani bisirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mulati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wasallim kulla yawmin wa laylatin ala hamdihir rahman yaqbalu taubati wa ali wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa 97 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh. Shadaqallahul azim. Ayo Mas Bro. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuha jiru fiha fa'ulaika fahum jahannamu wasa'at masiro. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal mustad'afina minar rijal
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. عفوا غفورا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang tawaffahumul malaikatu, mewafatkan mereka siapa? Malaikat Israil. Zalimi, dalam keadaan mendolimi mereka, anfusihim, diri mereka sendiri. Qalu, berkata para malaikat pencabut nyawa, jadi punya pasukan. Fima kuntum, di dalam apa kuntum kalian berada? Qalu, orang yang wafat dalam keadaan zalim terhadap dirinya sendiri itu berkata mereka, kunna, ada kami, mustad'afina, orang-orang yang dhaif, yang lemah, fil ardi, di dalam dunia ini, di bumi ini. Qalu, berkata para malaikat pencabut nyawa itu, alam takun ardullahi wasi'atan, tidakkah ada ardullah, buminya Allah ini, wasi'atan, wasi', luas. Fatuha, maka seharusnya fatuhadiru, maka seharusnya kalian berhijrah kalian fiha, di dalam ardullah, buminya Allah. Wa ulaika, maka mereka itulah ma'wahum jahannam, tempatnya mereka adalah neraka jahanam. Wa ulaika, maka mereka yang mendolimi diri mereka sendiri, ma'wahum jahannam, tempatnya mereka adalah neraka jahanam. Wasa'at masiro, neraka jahanam itu wasa'at, seburuk-buruknya, masiro, tempat kembali. Jadi ada seseorang manusia, banyak orang yang diwafatkan oleh Allah, perantara dicabut nyawanya oleh malaikat. Namanya malaikatnya punya geng, namanya malaikat Israil. Di malaikat Israil bukan cuma satu, tapi geng, punya pasukan untuk mencabut nyawa. Tatkala dicabut nyawanya, zalimi anfusihim, mereka dalam keadaan mendolimi diri mereka sendiri. Terus ditanya oleh malaikat, kok iso awakmu itu mendolimi awak dhewe ku piye? Qalu, mereka yang mendolimi dirinya sendiri itu berkata, kunna mustad'afina fil ardi, adanya kula niki orang-orang yang dhaif, yang lemah di atas bumi ini, tidak bisa berbuat apa-apa. Qalu, berkata malaikat, alam takun ardullahi wasi'ah, piye alam takun, tidakkah engkau tahu adanya buminya Allah ini wasi'ah, sangatlah luas. Kalau kamu didolimi, kalau kamu lemah di satu tempat, kan bisa hijrah, fatuhajiru fiha, maka seharusnya kalian itu hijrah fiha, di dalam buminya Allah itu. Kan luas buminya Allah, enggak cupet, enggak sempit, buminya Allah itu luas. Kalau memang di Mekah, memang kamu itu termasuk orang yang lemah, gak bisa berbuat apa-apa, seharusnya kalau memang iman, seharusnya kamu hijrah, ikut kanjeng Nabi Muhammad SAW,
dari Mekah ke Madinah. Karena mereka takut akan kekuasaan di Mekah pada saat itu, karena yang menguasai kota Mekah pada waktu itu adalah orang-orang yang zalim, orang kaya raya yang mempunyai kekuasaan di sana, seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Itu saudagar-saudagar kaya, pengusaha-pengusaha kaya yang secara otomatis dengan kekayaannya dia punya kekuasaan, diorangkan oleh orang-orang jahiliyah pada zaman itu, dimuliakan, ditakuti karena sugih, karena kaya raya, punya kekuasaan. Makanya orang yang kaya raya kebanyakan mereka punya kuasa kepada orang yang miskin, yang lemah. Jadi orang yang lemah, yang miskin, tidak berdaya tatkala dipimpin oleh pemimpinnya yang zalim. Saya kalau nggak manut sama pemimpin, saya akan dibunuh, saya akan didolimi, ya aku menang aja wis. Ya menang, tapi kenapa kau nggak hijrah? Kalau kamu itu punya iman di dalam hatinya, kenapa nggak hijrah? Buminya Allah itu luas kok, nggak cuma di Mekah tok kok. Itu buktinya Kanjeng Nabi Muhammad hijrah bersama para sahabatnya. Kamu kok nggak hijrah? Ya piye? Aku cari amannya aja. Kolek amannya aku, nggak apa-apa wis. Aku cari aman ketimbang aku nanti dimusuhi sama Abu Jahal, dimusuhi sama Abu Lahab. Aku milih diam saja wis, manut saja wis, karena dipimpin oleh mereka. Padahal pemimpin mereka itu dolim. Karena mereka berdiam diri dengan kelemahannya, maka mereka itu dikatakan oleh Allah dolimi anfusihim, mendolimi diri mereka sendiri, membiarkan diri mereka yang lemah itu berada di bawah kendali orang-orang yang zalim. Itu namanya zalim terhadap dirinya sendiri. Seharusnya dia hijrah kalau memang dia punya kekuatan, fisiknya kuat, ikut hijrah seharusnya. Tapi karena mereka pasrah dengan keadaan, mereka pasrah dengan kedhaifannya itu, sehingga mereka itu cari amannya saja, cari amannya terhadap Abu Jahal, cari amannya terhadap Abu Lahab, cari amannya mereka dalam kendali orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim. Makanya oleh Allah, faulaika ma'wahum jahannam. Maka mereka yang pasrah dengan keadaan, pasrah dengan kelemahannya, manut terhadap pemimpin yang zalim itu, gak mau berhijrah, gak mau menghindar dari aman lahir dan batin, namun mereka pasrah dengan kedhaifannya, di bawah kendali orang-orang yang zalim, pemerintah yang kafir pada saat itu, dan mereka manut, disuruh nyembah berhala. Alasannya karena dhaif. Faulaika ma'wahum jahannam, maka mereka yang seperti itu ma'wahum jahannam, ditempatkan oleh Allah di neraka jahannam. Di dunia sudah neraka, di akhirat, di alam kubur juga neraka. Makanya hati-hati, jangan sampai kedhaifan kalian dibuat alasan untuk mematuhi perintah-perintah pemimpin yang zalim. Disuruh nyembah berhala, ikut nyembah berhala. Wa sa'at masira, dan neraka jahanam itu seburuk-buruknya tempat untuk kembali. Sampai nggak boleh lemah, harus berjuang, harus tetap belajar dan belajar. Jangan sampai karena sampai bodoh, sampai lemah, manut ais. Abu Jahal zaman milenial sekarang wakeh banyak. Abu Jahal yang membodoh-bodohin
umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang sekarang ini banyak yang menakut-nakutin untuk mengikuti apa yang dikarepi, yang diinginkan oleh pemimpin yang dolim, banyak sekarang. Tapi mereka memilih aman karena kedoifannya. Sebetulnya mereka nggak doif, mereka juga punya power. Mereka sebetulnya orang yang baik, namun karena diamnya atas ketidakadilan, diamnya atas kezaliman, maka kezaliman itu akan tetap ada, akan tetap eksis, di mana orang-orang yang zalim berkuasa. Banyak sekarang, dikira nggak banyak. Abu Jahal zaman now banyak. Abu Jahal zaman milenial banyak. Abu Lahab zaman now banyak. Abu Lahab zaman milenial banyak. Makanya jangan sampai sampean termasuk kaum jahiliyahnya, jahiliyah zaman milenial, mau dibodohi, mau diatur-atur dalam hal kemaksiatan, mau diatur-atur dalam keadaan kezaliman. Berarti kalau kalian mau diatur-atur dalam kemaksiatan, dalam kezaliman, dalam mendolimi orang lain, tidak support terhadap kebaikan, tidak support dalam kerukunan antar warga, hati-hati ya. Nanti kita termasuk orang-orang jahiliyah zaman milenial ya. Di dalam kendali Abu Jahal, Abu Lahab, milenial juga ya. Illal mustad'afina, kecuali orang-orang yang gak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Orang yang dhaif seperti apa? Illal mustad'afina, kecuali orang-orang yang dhaif, yang lemah, minar rijali, dari laki-laki, wan nisa'i, dari perempuan, wal wildani, dari anak-anak kecil, la yastati'una, yang tidak mampu mereka itu hilatan untuk berusaha, berupaya keluar dari kezaliman, dalam penjara, dalam kekuasaan. Kalau kamu keluar, pateni kamu. Kalau kamu keluar ikut hijrah Muhammad, tak bunuh kamu, kata Abu Jahal. Mereka nggak punya upaya, tapi mereka di dalam hatinya ada keimanan. Cuma karena lemahnya dari bangsa laki-laki, perempuan dan anak kecil yang nggak punya usaha, upaya untuk keluar dari lingkungan yang zalim itu, cuma hatinya tetap beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Wala yahtaduna sabila, dan tidak ada yang bisa memberi petunjuk terhadap mereka sabila, jalan keluarnya. Gak ada yang ngasih jalan tuh, sono lu. Kalau mau ikut Kanjeng Nabi dulu, sekarang lagi ngumpul di sana, nanti jam sekian. Nggak ada yang ngasih petunjuk seperti itu. Mereka itu tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah. Faulaika, maka mereka yang dhaif, dari laki-laki, perempuan dan anak kecil yang tidak bisa, tidak mempunyai kekuatan, upaya untuk keluar dari lingkungan yang zalim, dan tidak ada yang memberi petunjuk mereka untuk keluar dari lingkungan yang zalim. Faulaika, maka mereka itulah asallah, semoga Allah ayyafu anhum, sungguh-sungguh memaafkan atas mereka. Wa kana Allahu, dan ada siapa Allah, afuwan ghafura, maha pemaaf dan maha pengampun. Jadi Allah itu maha pemaaf dan maha pengampun, karena Allah itu yang maha mengetahui hobiro secara detail, zahiron wa batinan ya. Jadi nggak boleh lemah kita itu, nggak boleh, nggak mau kita itu
tertindas oleh kezaliman yang ada. Sekarang ini bukan zamannya penjajahan. Sekarang ini zamannya sudah merdeka, baik dalam keindonesiaan, kenegaraan. Kita ini warga yang merdeka. Jangan mau kita ini terjajah. Dalam keilmuan, dalam keagamaan kita juga merdeka. Kita bebas, sebebas-bebasnya untuk beribadah, untuk mengaji, bebas kita itu. Jangan sampai kita itu dibodoh-bodohi oleh seorang oknum, digoblok-gobloki sehingga kita termasuk kaum jahiliyah milenial ya. Hati-hati sekarang banyak oknum-oknum mengatasnamakan agama, bersorban, berjubah, tapi tujuannya hanya pembodohan. Maka dia nggak akan tahu siapa Tuhan. Kalau udah terpenjara hatinya, imannya juga terpenjara, akhirnya mereka terjerembab kepada kebodohan. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi itu mengajak umatnya ini dari jahiliyah menuju ke zaman yang dimana penuh dengan keilmuan, nur keilmuan. Jadi jangan mau kita dibodohin lagi. Kalau kita mau dihormati, ya kita belajar untuk menghormati orang lain ya. Jangan sampai kita lemah. Tatkala ada orang berbuat zalim, ayo kita bangkit untuk berjihad melawan kezaliman itu. Terutama dalam zalimi anfusihim, dalam zalim terhadap diri kita sendiri. Jangan biarkan diri kita itu lemah ya. Makanya sampai kalau ngaji jangan tidur. Kalau tidur sampai itu menandakan lemah. Bangkit, bangun, lawan itu penzaliman terhadap diri sendiri ya. Harus kuat sampai itu. Jangan sampai itu menzalimi diri sendiri ya. Karena mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'ifinya. Jadi mukmin yang kuat khairun, jauh lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan jauh lebih dicintai oleh Allah minal mu'minid dha'ifi, daripada mukmin yang lemah. Harus bangkit kita. Tatkala ada kemungkaran, kezaliman di depan mata kita harus bisa merubahnya, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Man ra'a minkum munkaran wal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi dzalika at'aful iman. Jadi sesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Kalau kalian jadi seorang gubernur, jadi orang presiden, jadi seorang gubernur, jadi seorang wali kota, jadi seorang bupati, jadi seorang camat, jadi seorang lurah, jadi seorang Pak RW, jadi Pak RT, jadi kami tua, rubahlah kemungkaran, kezaliman itu dengan kekuasaannya. Jangan diam saja melihat kezaliman, diam saja. Karena ada orang yang melaporkan, ternyata orang yang melaporkan itu termasuk orang yang zalim. Gak mau atas kebaikan, gak mau atas peribadatan, pengabdian kepada Allah, maunya tentang kemaksiatan. Tuh, lapor Pak RT, ini ada orang buat masjid, saya nggak setuju buat masjid. Dolim, mungkar, masa
untuk kemaslahatannya umat kok nggak setuju. Anda sebagai RT harus tegas. Piye sampai kok nggak setuju? Itu buat pondok pesantren kok, itu buat masjid kok malah mau dihambat, kok malah mau diberhentikan. Piye? Seharusnya Pak RT itu seperti itu, seharusnya Pak RW itu seperti itu, sebetulnya Pak Lurah itu seperti itu, sebetulnya wali kota, bupati, gubernur, bahkan sampai presiden harusnya seperti itu. Harus tegas, harus ngasih keputusan. Jangan diam saja ya. Apalagi aparatur pemerintah, aparatur keamanan, polisi, TNI, AL, AU, AD, semuanya harusnya dia itu netral, nggak boleh berpihak sana, nggak boleh berpihak sini. Yang harus digarisbawahi seharusnya kita itu berpihak kepada kebenaran. Tapi karena di Indonesia ini adalah jalur hukum, ya kita harus berpihak kepada kebenarannya. Kalau masalah keadilan, monggo. Tapi jangan berpihak terhadap yang zalim, terhadap orang-orang yang mendolimi orang lain. Banyak sekarang. Kenapa mereka kok berbuat seperti itu? Gak ingat bahwa gajinya mereka itu dari warga ya, dari warga Indonesia. Seharusnya dia itu mengayomi warganya, jangan mengayomi orang-orang yang zalim, orang-orang yang sugih, yang zalim. Jangan. Seharusnya mereka itu netral ya. Seharusnya mereka itu netral. Bahwa nggak boleh kita ini berada di RT, di rukun tetangga. Jangan sampai rukun tetangga itu menjadi rusaknya tetangga, rusaknya bertetangga. Gagal kalau Anda seperti itu. Gagal. RT itu rukun tetangga, bukan rusak tetangga. Jadi jangan sampai RT yang sudah rukun, warga yang sudah rukun dirusak, akhirnya menjadi berantem, bermusuhan satu dengan yang lainnya. Zalim Anda. Pemimpin yang zalim, wa ma'wahum jahannam, termasuk ditempatkan besok oleh Allah ke dalam neraka jahannam. Harus bangkit kita. Jangan sampai kita tertindas. Kita ini sudah merdeka. Jangan sampai kita mau diatur-atur oleh orang yang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim, gak mau terhadap kebagusan, maunya kemaksiatannya. Gak boleh. Kita berdiam diri, gak boleh. Kita harus bangkit. Sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kalau dia punya kekuasaan dari tingkat RT, RW, lurah sampai tingkat presiden, rubahlah kemudaratan itu, kemungkaran itu dengan kekuasaannya. Kalau kita hanya sebagai kiai, sebagai ulama yang bisa hanya berfatwa saja, ya rubahlah kemungkaran itu, kemaksiatan itu, kezaliman itu dengan lisannya, dengan berceramah. Siapa tahu bisa didengar. Kalau seperti kita, orang rakyat jelata yang nggak mempunyai kemampuan apa-apa, cuma nggak punya kekuasaan, nggak punya bicara yang didengar, cukup kita ingkar di dalam hati saja, mendoakan dari dalam hati saja terhadap kemungkaran yang terjadi, terhadap kezaliman yang terjadi. Jangan diamnya sedikitnya kita mendoakan kezaliman itu cepat sirna dari muka bumi. Minimal itu, dan itu pun adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Makanya sampai nggak boleh lemah, karena Allah lebih cinta terhadap mukmin yang kuat akalnya, cerdas dalam pemikirannya, kuat fisiknya, kuat ekonominya, kuat mentalnya. Jangan sampai kita itu
lemah. Allah itu lebih mencintai al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin dha'ifi. Jadi Allah itu lebih cinta terhadap mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Makanya daunnya Sayyidina Ali, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman akan tetap eksis, akan tetap ada, karena disebabkan diamnya orang-orang yang baik. Jadi kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman tetap eksis, tetap ada, bukan karena banyaknya orang-orang yang jahat, tapi karena diamnya orang-orang yang baik. Orang jahatnya sedikit sebetulnya, tapi karena diamnya orang-orang yang baik, akhirnya kejahatan, kezaliman, kemaksiatan itu merajalela. Ya. Makanya sampean harus mulai di sekarang semangat untuk selalu mengaji, semangat untuk merubah diri, mentalnya dirubah dari yang lemah menjadi kuat, otaknya yang lemah harus dirubah menjadi kuat, menjadi cerdas, ya. Ekonominya yang lemah, bagi yang sudah bekerja, berdoa, berusaha sekeras mungkin, secerdas mungkin, seikhlas mungkin, agar ekonominya menjadi berkah, gajinya menjadi berkah, dengan sampai rajin di ibadah, sholat berjamaah, ngaji bersamanya. Banyak jalan. Semoga apa yang kita lakukan, amal ibadah apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah fardu, ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah sosial yang kita lakukan, semuanya itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk tahu siapa Tuhan kita yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, penuh kasih dan sayangnya. Karena Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan itu, imam-imam besar mengajarkan itu. Jadi carilah ulama sebagai pewaris para nabi itu yang memandang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini dengan pandangan penuh kasih sayang, penuh cinta. Jangan sembarangan cari guru, jangan sembarangan cari ulama, tapi carilah ulama yang yanzuru ilal ummah bi ainir rahmah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.